Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ke-16 di tahun di mana kita diizinkan oleh Tuhan melaluinya dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan kita masih berada di dalam persiapan untuk kemungkinan pertama yang pasti bisa saja terjadi tahun ini, itulah Maranatha. Dalam Matius 24 kita lanjutkan pelajaran ketiga kita dari ayat 29 hingga ayatnya yang ke-36. Perikop berkata kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Ada luar biasa sekali yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, bahwa di dalam pelajaran tentang akhir zaman ada 3 pelajaran penting, yaitulah keangkatan gereja sebelum masa kesusahan, keangkatan gereja setelah setengah masa kesukaran, dan keangkatan gereja setelah pasca masa-masa kesukaran. Nah, saya tidak mengajar ini untuk mengcounter satu pun dari hal itu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih banyak kita fokus mempersiapkan diri untuk segala waktu yang bisa terjadi. Jadi benar bahwa gereja bisa diangkat sebelum antikris. Memang benar gereja juga bisa diangkat pada masa seperdua atau pada akhir. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan semuanya itu terjadi, karena segala ketiga pemahaman itu pun terjadi dari ayat yang sama. Pemahaman-pemahaman itu diangkat dengan perspektif yang berbeda. Nah, saya ingin mengajar jemaat supaya kita persiapkan diri untuk anytime, kapan saja Tuhan mau datang kita siap. Dan karena itu saya mau Bapak Ibu membaca kembali ini. Membaca ini kembali pada ayat 29 hingga ayat yang ke-36 dengan sebuah peringatan di ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi semua ayat-ayat yang tertulis itu pasti terjadi. Sama-sama bilang, pasti terjadi. Gereja harus kuat. Kalau Tuhan izinkan kita masuk masa kesukaran, kita harus kuat. Jangan hanya kita bermimpi bahwa gereja diangkat di sebelum masa kesukaran, akhirnya kita bersantai dalam ruangan yang namanya anugerah. Karena Tuhan Maha Pengampun, saya jatuh, Tuhan ampuni. Dan kita tidak punya komitmen untuk memperkuat diri kita, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Gereja harus kuat, karena pernyataan Yesus pasti terjadi. Kalau kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu, Tuhan bilang ini, dia datang di awan-awangan, ada sangkakala Allah berbunyi. Sangat serupa dengan peristiwa rapture. Sementara kita tahu bahwa kalau Tuhan datang sebagai hakim dan raja, dia akan datang di Bukit Zaitun diiringi oleh orang percaya sebagai raja dan hakim untuk memerangi setiap musuh Israel, dan kiamat sudah dekat di waktu itu. Tapi di ayat ini kita lihat, jadi mari saya mau mengajak semua yang mendengarkan pesan saya ini. Anda dan saya harus kuat hari-hari ini. Kita harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Kapan saja Tuhan akan datang. Jadi mari gereja, saatnya kita bangkit dalam kebenaran. Alkitab berkata, tidak tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Semakin mempertegas tentang rapture, semakin mempertegas tentang kedatangan di awan-awangan yang permai. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, biarkan orang lain mengkotak-katik dogmanya dan berkata doktrin saya yang paling benar. Saya mengajak semua Bapak Ibu, saatnya kita say goodbye buat dosa. Kita tata hidup kita baik-baik, mau pagi, siang atau malam, mau sebelum antikris, sesudah antikris, itu nggak ada masalah bagi kita. Kapan saja Tuhan datang, gereja harus bersiap. Tuhan menolong, hidupmu semakin jauh lebih baik. Saya ulangi, Tuhan menolong, lewat renungan yang singkat ini hidupmu jauh lebih baik. Kapan saja Maranatha, kita siap. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati umatmu yang mendengar renungan singkat ini, sehingga biarlah mereka tidak duduk hanya untuk bertengkar mana yang paling benar dari pemahamannya, tapi mereka mempersiapkan diri. Kapan saja Tuhan datang, mereka siap. Diberkatilah mereka semua dalam nama Yesus. Amin.